Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu an yakuna al-waqtu baqiyan wa huwa waqtu zuhri fayushtaratu an taqa'al jum'atu kulluha fil waqti. Wasalisu utawi syarat yang ketiga. Wasalisu utawi syarat yang ketiga an yakuna iku yento ono. An yakuna iku yento ono al waktu opo waktu Jumat. Al waktu opo waktu sholat Jumat bagian. Bagian iku tab. Wahwa utawi al waktu an yakuna al waktu bagian. Bahwa utawi an yakunal waktu bagian waktu zuhri itu waktu zuhur. Waktu zuhri iku waktu zuhur. Bagian iki ini maknanya tersisa. Kalau tetap bagian iku tersisa. Cuman di sebagian redaksi memakai lafaz bakin. Paham ya? Kalau bagian itu tersisa, kalau bakin itu tetap. Dalam catatan, dalam sebagian catatan memakai lafaz bakin. Dalam sebagian catatan memakai lafaz bakin. Oleh karena itu fayushtaratu mongko den syarataken antaqa'a opo yento tomipo. Fayushtaratu mongko den syarataken antaqa'a opo yento tomipo al jum'atu opo sholat Jumat kulluha sakabiyani Jumat. Disyaratkan fil wakti ing dalam waktu duhur atau fil waktu ing dalam waktunya. Oleh karena itu falau dokoh mongkolamun sempit waktu zuhri opo waktu duhur anha sangkeng Jumat. Artinya seandainya mau dikerjakan Jumat waktunya tidak mencukupi. Kalau doka mongkolamun sempit waktu zuhri opo waktu zuhur anha sangkeng Jumat bi allam yabqa kalawan yento tidak tersisa. Bi allam yabqa kalawan yento tidak tersisa minhu sangkeng waktu ma opo perkara yasa'u kang luas opo ma. Yasa'u kang luas opo ma allazi la budda minhu. Berdiri baru datangnya. Wong ngaji pulangnya paling awal ya. Ini gak ngaji yang syafa ya. Putra mulai tadi udah berangkat. Ma opo perkara yasa'u kang luas opo ma allazi ing perkara la budda kang wajib minhu sangking ma. Fiha ing dalam sholat min khutbataiha sangkeng dua khutbahnya sholat. Maksudnya sholat Jumat. Min khutbataiha sangkeng dua khutbahnya sholat. Wa raka'ataiha lan dua rakaatnya sholat Jumat. Warok ataiha lan dua rokaatnya sholat suliyat duhron. Suliyat mongko den sholati opo sholat. Suliyat mongko den sholati opo sholat zuhron ing sholat duhur. Oleh karena itu fa in kharajal waktu au udimat asyurutu. Fa'in kharaja mongko lamun metu keluar al waktu opo waktu au udimat atau tidak ada asyurutu opo piro-piro syarat. Kalau memang waktunya sudah keluar atau syaratnya tidak ada. Ai jami'u waktu zuhri tegese sakabiane waktu zuhur. Tegese saagapiane waktu duhur yakinan kalawan yakin. Yakinan kalawan yakin auzonnan atau dugaan. Wahum hale utawi ahlul jum'ah.
ahlul Jum'ah itu penduduk yang wajib Jumat. Wahum hale utawi ahlul Jum'ah fiha iku ing dalem salat. Fiha iku ing dalem salat maka sulliyat zuhron. Sulliyat mongko den salati apa Jumat zuhron ing salat zuhur. Sulliyat mongko den salati apa Jumat zuhron ing salat zuhur. Binaan karena meneruskan. Binaan karena meneruskan alama atas perkara atau rakaat fu'ila kang den lakoni opo ma minha sangking salat. Fu'ila kang den lakoni opo ma minha sangking salat wafataslan sudah habis. Wafatalan sudah habis al jum'atu opo Jumat. Al jum'atu opo Jumat sawaun adraku minha. Sawaun itu sama saja adraku utawi menututi sopo ahlul Jum'ah. Adraku utawi menututi sopo ahlul Jum'ah minha sangking salat menututi rakaatan ing sak rakaat. Rakaatan ing sak rakaat amla atau tidak menututi. Oleh karena itu walau syakku lamun ragu-ragu sopo ahlul Jum'ah. Lamun ragu-ragu sopo ahlul Jum'ah fi khuruji waktiha ing dalam metu waktune Jumat. Ing dalam keluar waktunya Jumat wahum hale utawi ahlul Jum'ah. Wahum hale utawi ahlul Jum'ah fiha iku ing dalam salat. Fiha iku ing dalam salat atamu mongko menyempurnakan sopo ahlul Jum'ah. Atamu mongko menyempurnakan sopo ahlul Jum'ah ha ing Jumat. Ha ing salat Jum'atan hale menjadi Jumat. Saya ulangi lagi. Atamu mongko menyempurnakan sopo ahlul Jum'ah ha ing salat Jum'atan hale menjadi Jumat ala sahihi menurut pendapat yang kuat. Duduk. Sekarang menjelaskan masih dalam ruang lingkup syaratnya sholat Jumat ya. Saya ulangi lagi, masih dalam ruang lingkup syarat sahnya sholat Jumat. Syarat sahnya sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama harus bermukim. Yang kedua jumlahnya harus 40. Yang ketiga sholat Jumat ini dilaksanakan di waktu zuhur. Paham ya? Saya ulangi lagi. Yang ketiga syarat sahnya sholat Jumat harus dilaksanakan di waktu zuhur. Nah ini. Jadi syaratnya harus dilaksanakan di waktu zuhur. Oleh karena itu seandainya waktu zuhur ini sempit, gambaran sempit, seandainya waktu yang ada, waktu yang tersisa, seandainya mau digunakan untuk 2 khutbah dan Jumat ini nggak cukup. Tapi mungkin sementara di daerah kita ini sangat sulit. Artinya pelaksanaan Jumat ini agak akhir. Mungkin jam berapa? Karena sekarang anggaplah asalnya 2:30 ya. Jadi mungkin pelaksanaan Jumat jam 2:30 kurang 5 menit umpamanya. Jadi asar 2:30. Terus ada di sebuah daerah sholat Jumat itu dilaksanakan pada jam 2:30 kurang 5 menit umpamanya. Nah ini kan kurang. Waktu yang ada seandainya di dalamnya ada 2 khutbah dan juga sholat ini nggak cukup. Nah, tidak
tidak cukup. Itu namanya waktu yang sempit. Waktu duhur ada tapi sempit. Artinya sempit seandainya digunakan untuk 2 khutbah dan 2 rakaat ini tidak mencukupi. Bagaimana? Kalau memang terpaksa ada seperti itu, maka sholat yang dikerjakan harus menjadi sholat duhur. Berarti 4 rakaat. Jadi Fano mungkin berada di sebuah daerah karena mungkin istrinya ya orang Afrika ya umpamanya. Ternyata pelaksanaan Jumat itu mendekati dengan waktu asar. Saya gambarkan tadi gampangnya. Waktu asar jam 2:30. Nah ternyata pelaksanaan Jumat jam 2:30 kurang 5 menit. Waktu yang ada ini nggak cukup. Paham ya? Tidak cukup dipakai Jumat 2 rakaat dan juga 2 khutbah. Mungkin bisa jadi karena memang minoritas umpamanya, bisa jadi memang masih kerja, jadi di perusahaan kerja. Jam 1 ini masih jam kerja. Masih jam kerja umpama. Jam 2 masih jam kerja. Istirahatnya mulai jam 2. 15 menit sampai 2:30 umpamanya. Terus dipakai untuk wudhu ini umpamanya. Jadi kalau terpaksa ada yang seperti ini, waktu duhurnya masih ada tapi sempit, dipakai untuk dipakai untuk Jumat 2 rakaat tidak cukup. Nah, Jumat 2 rakaat dan 2 khutbah tidak cukup, maka sholat yang dilaksanakan harus sholat duhur. Karena gini, duhur 4 rakaat. Jumat memang 2 rakaat, tapi ada 2 khutbahnya. Nah, kalau di sini bukan khutbah namanya, itu ceramah. Paham ya? Kalau secara agama khutbah itu enggak panjang. Khutbah itu tidak panjang. Jadi ciri-ciri orang cerdas, khutbahnya tidak panjang, yang panjang itu sholatnya. Yang panjang sholatnya. Di kota kebalik nih sholatnya sebentar, yang panjang apa khutbahnya. Ya karena sudah menjadi tradisi dan bahkan itu mungkin yang diminta oleh takmir, kecuali mungkin di perusahaan ya, karena yang terbatasnya jam istirahat, permintaan takmir, Ustaz kalau bisa khutbahnya dipercepat ya. Tapi kalau di perkampungan enggak, di perkampungan khutbahnya sangat panjang, jam berapa? Setengah jam. Sid, khutbahnya 30 menit. Sholatnya berapa sih? Maksimal 5 menit. Padahal min alamatil, termasuk ciri-ciri orang itu ahli fikih. Ini secara kitab loh. Termasuk ciri-ciri ngerti agama, ahli fikih. Khutbahnya pendek, sholatnya yang panjang, yang lama. Cuman kebalik kalau di kota. Khutbahnya panjang, itu bukan khutbah namanya apa? Namanya ceramah agama. Sholatnya sebentar. Paham ya? Jadi memang variasi ya. Memang variasi. Lah sekarang kalau seandainya ada sebuah kasus seperti ini, waktunya sudah keluar. Entah ya, karena memang Jumat itu kan jemaah. Kok bisa waktu sampai keluar? Kalau individu mungkin bisa terjadi. Kalau sendirian kan bisa terjadi. Ini kan kelompok orang banyak. Tapi kan seandainya waktunya sudah keluar atau syaratnya sudah tidak ada, atau mereka mengira ini keluar padahal mereka masih sholat. Jadi di tengah-tengah sholat jemaah ini menduga paling waktunya sudah habis karena di masjid sebelah sudah sholawat atau menjelang azan biasanya. Paham ya? Jadi kalau ragu-ragu, bagaimana? Maka sulyat duhron, niatnya sholat Jumat, paham ya? Tapi ketika mendapat 1 rakaat, ternyata waktunya sudah habis. Di masjid sebelah, anggaplah Masjid Bauddin, di tengah-tengah sholat Jumat, ini contoh.
tashilan lil fahmi, biar mudah dipaham. Tapi yang jelas akan sulit. Ketika mendapat 1 rakaat ternyata masjid, nah ini yang dekat Masjid Riyadhus Shalihin Wonocolo, ternyata adzan asar kan kedengarannya. Atau sebaliknya adzan yang di Masjid Baudin ke Masjid Wonocolo itu kedengaran. Nah, padahal sholat Jumat mendapat 1. Atau kasusnya seperti ini, tidak sampai adzan tapi ragu-ragu. Bukan ragu-ragu, menduga. Ada sebuah dugaan yang kuat bahwa waktunya sudah habis. Bagaimana kalau seperti ini? Maka sholat yang dilaksanakan walaupun tadi sholatnya niat Jumat, tapi sholat yang dilaksanakan sebanyak 4 rakaat, karena itu menjadi sholat duhur. Paham ya? Waktunya sudah habis umpamanya. Wes, tadi 2 opsi. Yakin kan di tengah-tengah sholat, yakin waktunya habis atau punya dugaan yang kuat. Wes. Sekarang kalau ragu-ragu, ketika sholat Jumat mendapat 1 rakaat, ini mungkin bisa terjadi ketika tadi saya contohkan ketika hidup di kita minoritas. Sholat Jumat dapat 1 rakaat fardu, ternyata ragu-ragu. Tadi bukan ragu-ragu, yakin atau dugaan kuat. Sekarang ragu-ragu. Ini sudah asar apa belum? Ini masih waktu dulu atau sudah keluar? Nah, ragu-ragu. Ragu-ragu ini sebanding antara ini sudah keluar apa belum. Kalau di atas lebih kuat sudah keluarnya. Kalau ini enggak, seimbang. Kalau memang ragu-ragu padahal mereka masih sholat dapat 1 rakaat syafa, bagaimana? Maka harus menyempurnakan sholatnya sebagai sholat Jumat alias 2 rakaat.